Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu laduni ini ilmu langsung atau tanpa pelantara, ilmu yang belum pernah diketahui sebelumnya, baik dilihat, dibaca ataupun didengar sebelumnya. Otomatis begitu saja ada. Orang yang memiliki atau mendapatkan ilmu laduni ini bisa dipastikan cerdas, jenius, arif, dan bijaksana. Contohnya cerdas di dalam memberikan solusi untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Ilmu laduni ini saya menyebutnya an-nur, cahaya. Tanda-tandanya untuk diri sendiri itu hilangnya praduga atau prasangka. Praduga atau prasangka terhadap apapun atau siapapun. Ibaratnya di saat diri kita ini tidak bisa melihat, baik itu buta atau karena berjalan di tempat gelap. Jadi di saat itu diri kita akan meraba-raba. Pemilik atau yang mempunyai ilmu laduni ini sudah tidak meraba-raba lagi atau tidak menduga-duga lagi, karena sudah bisa melihat, tidak buta lagi atau sudah terang benderang. Untuk mendapatkan hadiah laduni atau menuju laduni yang saya lalui ini lewat suluk ummi, lewat metode atau cara ummi. Suluknya atau metodenya begini. Saya akan bertanya dan silahkan ditanyakan kepada diri sendiri. Kira-kira setelah ini akan mendapatkan rezeki apa dan berapa? Kira-kira setelah ini akan bertemu dengan siapa? Akan melihat apa? Akan mendengar apa? Atau akan berbicara apa? Kira-kira setelah ini akan buang air kecil atau BAB jam berapa? Kira-kira setelah ini akan tidur jam berapa dan bangun jam berapa? Bagaimana caranya tidur dan bagaimana caranya bangun tidur? Kira-kira setelah ini akan makan apa, minum apa, dan mau kemana? Serta bisa naik kendaraan, kecepatannya berapa per jam? Selanjutnya kepada akal pikiran. Kira-kira setelah ini diri ini akan memikirkan apa, mengingat apa, menghayalkan apa, dan gambar-gambar pikiran ini yang akan datang ini apa? Dan selanjutnya kepada perasaan hati. Kira-kira setelah ini akan susah, senang, gembira, atau bagaimana? Bila yang setelah ini saja diri ini tidak tahu, apalagi yang besok, besok lusa dan seterusnya. Dan bila jawabannya memang tidak tahu, kenapa masih selalu berimam pada akal pikiran, berkiblat pada akal pikiran, dan mendewakan akal pikiran, sedangkan semuanya hanyalah praduga dan prasangka. Jangankan menilai orang lain, menilai diri kita sendiri saja diri ini tidak tahu. Kira-kira diri ini sabar atau pemarah? Bila jawabannya kadang-kadang diri ini ya sabar, ya kadang-kadang ya pemarah, yaitu namanya tidak tahu. Tapi kenapa diri kita sering menilai orang, diri ini tidak tahu, hanya praduga, hanya prasangka? Karena yang tahu hanyalah diri kita dan Allah. Kadang diri ini menilai orang itu pelit, sombong, padahal yang tahu pelit atau sombong itu hanya dirinya. Seperti halnya yang terjadi kepada diri kita sendiri. Kapan kita sombong? Ya hanya diri kita yang tahu kalau waktu itu adalah sombong. Tapi kadang orang lain menilainya itu biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, di saat diri ini biasa-biasa saja, malah oleh orang lain dianggap sombong. Jadi semua itu hanyalah praduga, prasangka. Kenyataannya diri ini tidak tahu apakah orang itu lagi sombong atau tidak. Jadi yang ada itu hanyalah praduga pikiran diri sendiri. Akal pikiran ini seringkali berpraduga, berprasangka melampaui batas, hingga diri ini menangis sakit hati karena ingatan, dan hingga cemas, ketakutan, khawatir terhadap hayalan yang akan datang, yang selalu berakhir kecewa dan sakit hati. Karena melampaui batas itu, hingga diri ini tersiksa oleh ingatan ataupun hayalan yang akan datang, tersiksa oleh pemikiran-pemikiran sendiri, yang juga disebut malaikat zabaniyah,
seperti di surat Al-Alaq. Saya ulangi lagi, apapun pangkat, titel atau makomnya, setelah ini, bukan nanti, besok lusa dan seterusnya ya, tapi setelah ini. Setelah ini akan mendengarkan apa dan mau berbicara apa? Tidak tahu. Setelah ini apakah masih hidup atau mati? Tidak tahu. Setelah ini akan memikirkan apa? Tidak tahu. Setelah ini akan mempunyai rencana apa, dan rencana yang sudah ada apakah berhasil atau tidak? Tidak tahu. Dan setelah ini akan mempunyai perasaan yang bagaimana? Juga tidak tahu. Bila semuanya tidak tahu, ini namanya ummi. Yang diri ucapkan itu pasti benar atau hanya praduga benar? Tidak tahu. Di saat memberikan pendapat atau jawaban, apakah pasti akan dikerjakan? Belum pasti, belum tentu, tidak tahu. Bila semua jawaban itu tidak tahu, seperti itulah ummi. Tidak tahu apa yang harus dibaca di dalam pikiran, di dalam kehidupan ini. Tidak tahu apa yang harus digambarkan di alam pikiran ini. Begitulah ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menggambarkan atau menulis. Perumpamaannya seperti di saat rumah itu kosong, gambar-gambar makhluk hidup atau berhala itu sudah tidak ada, maka malaikat masuk dan cahaya itu akan nampak jelas dari luar rumah lewat celah-celah itu. Bila hati ini bersih, maka itulah arasnya. Akan nampak jelas dari matanya, ucapannya, dan tingkah lakunya. Bila sudah tidak tahu apa yang harus dibaca, apa yang harus digambarkan oleh pikiran, dan juga sudah tidak tahu apa yang harus ditulis, digambarkan oleh akal pikiran, maka di saat itulah semua ucapan, keputusan, dan tingkah lakunya pasti benar, karena tidak keluar dari hawa nafsu, tidak keluar dari praduga, prasangka, gambar-gambar pikiran lagi, serta pasti amanah karena sudah tidak bertransaksi lagi, pasti jujur, pasti menyampaikan karena sudah tidak ada rahasia lagi, dan pastinya cerdas karena tidak keluar dari pengetahuan-pengetahuan yang terbatas, tapi keluar dari alam bawah sadar yang saya beri nama yang keluar dari kesadaran tak terbatas. Seperti inilah ilmu laduni, langsung tanpa pelantara, pasti jenius, bijaksana, arif, dan akan makmur berkelimpahan. Bila sudah memahami dan bisa mengalami suluk ummi hingga laduni ini, pesan terakhir saya untuk suluk ummi dan laduni ini, siapapun yang menyampaikannya, apakah itu pasti benar atau belum tentu? Termasuk yang saya sampaikan, apakah pasti benar atau belum tentu? Siapapun yang menyampaikannya, termasuk saya yang menyampaikan dan yang menceritakan ini, hanyalah penggiringan opini dan konspirasi. Untuk lebih mendalam dan lebih jelasnya ada di pertemuan video selanjutnya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.